Allah. Pada hari ini kita akan membacakan beberapa ayat suci Al-Quran, menerjemahkannya dan sedikit mentadabburinya. Adapun ayat yang akan kita baca adalah surat Ar-Ra'd ayat 1 sampai 6. Allahumma rahamna bil Quran, ya Allah, rahmati kami dengan Al-Quran yang Kau turunkan kepada Rasul-Mu dan kepada kami semua. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim Ra. Allahu a'lam bimuradi. Tilka ayatul kitab. Ini adalah ayat-ayat dari kitab Al-Quran. Walladzi unzila ilaika min rabbikal haqq. Al-Quran yang diturunkan kepadamu wahai Muhammad dari Tuhanmu adalah hak, benar, pasti, dan tidak ada yang perlu diragukan lagi tentang isinya. Walakinna aktsaran nasi la yu'minun, tetapi sebagian manusia tidak beriman. Itu yang difirmankan Allah di dalam ayat ini. Dan tentu rugi orang yang tidak beriman. Wala yazidul zalimina illa khasara. Kerugianlah bagi orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang percaya kepada ayat-ayat Allah. Ayat yang kedua, Allah berfirman, Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi amadin tarawnaha. Allah lah yang meninggikan langit tanpa tiang seperti yang kalian lihat. Allah meliputi, melingkari seluruh bola dunia dengan langit. Kemanapun kita memandang di belahan bumi ini, di atas ada langit. Langit pertama disebut langit dunia, melingkupi, mengitari bumi. Langit kedua mengitari langit pertama, langit ketiga melingkari langit kedua, dan seterusnya sampai langit ketujuh melingkari langit yang keenam. Kemudian tsumma stawa 'alal 'arsy. Kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar. Dan Allah menundukkan matahari dan bulan supaya bermanfaat dan berguna bagi seluruh alam semesta, terutama atau khususnya bagi makhluk yang ada di muka bumi. Bulan dan matahari berjalan sesuai dengan waktu yang telah Allah tetapkan, yajri li ajali musamma. Bola dunia yang tempat kita tinggal ini berputar 24 jam, maka jadilah satu hari satu malam. Ada siang, ada malam. Bulan mengitari bumi selama 1 bulan. Jadilah 1 bulan yang biasa kita sebut. Bumi mengitari matahari selama 365 hari yang biasa kita sebut dengan 1 tahun. Yudabbirul amra. Allah mengatur segala urusan yang ada di alam semesta ini. Mengatur hujan, mengatur angin, mengatur rizki, meninggikan seseorang, merendahkan seseorang. Semuanya Allah atur. Yas'aluhu man fis samawati wa man fil ardi kulla yaumin wa fi syan. Allah senantiasa sibuk menjawab pertanyaan, permohonan dari seluruh makhluk, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Yufassilul ayat. Kemudian Allah juga menjelaskan, menguraikan
tanda-tanda kebesaran Allah, menebarkan tanda-tanda kebesaran Allah. Ada ayat qauliyah di dalam Al-Quran seperti yang barusan kita baca, itu ayat kebesaran Allah. Tetapi yang bisa kita lihat, bisa kita baca di alam semesta, hujan, angin, badai, gempa, gunung meletus, semua itu adalah ayat-ayat kebesaran Allah yang harus kita pahami, yang harus kita pikirkan. Tujuan dari semua itu adalah la'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun, agar kalian yakin dengan waktu akan adanya perjumpaan dengan Allah pencipta kalian. Kemudian Allah pun menjelaskan ayatnya, wa huwallazi maddal arda. Dialah Allah yang membentangkan bumi. Secara sains bumi itu bulat, tetapi kita merasakan kita di atas hamparan. Kemanapun kita berjalan, rasanya kita di atas hamparan saja, tidak merasa sama sekali berada di satu lingkaran bola dunia. Wa ja'ala fiha rawasiya wa anhara. Kemudian Allah menciptakan gunung-gunung dan sungai-sungai yang membuat bumi bergerak dengan stabil dan membuat bumi menjadi indah karena ada gunung dan karena ada aliran sungai. Wa min kulli thamarati ja'ala fiha zawjayn itsnain. Dan pada setiap buah-buahan ada pasangan-pasangannya. Ada benang sari, ada putik, ada laki-lakinya, ada perempuan, sehingga dengan dikawinkan maka jadilah buah, padi, mangga, jeruk dan lain sebagainya. Seperti halnya Allah juga menjadikan pasangan antara malam dan siang. Yughshil laila wan nahar. Itu adalah ayat Allah. Allah menutup siang dengan malam dan mengganti malam dengan siang. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya itu adalah ayat-ayat Allah, kebesaran Allah yang sangat jelas dan sangat nyata. Namun yang bisa memahami itu ayat sebagai ayat Allah hanya orang-orang yang berpikir, yang menggunakan akal fikirannya membaca alam semesta ini. Wa fil ardi qita'un mutajawirat. Firman Allah juga menjelaskan bahwa di bumi ada bagian-bagian yang berdekatan. Ada laut dan ada daratan. Ada dataran tinggi dan ada dataran rendah. Ada danau, ada daratan, dan seterusnya. Bumi bermacam-macam yang berdekatan itu. Kemudian wajannatun min a'nab, ada kebun-kebun anggur, ada kebun-kebun berbagai macam buah-buahan, ada kebun kurma yang bermacam-macam. Semuanya yusqa bima'i wahid, disirami dengan air yang satu. Wa nufaddilu ba'dahu 'ala ba'din fil uqul. Tapi kami lebihkan yang satu dari yang lain dalam hal rasa. Ada yang asam, ada yang manis, ada yang manis sekali, ada yang manis dan asam, dan seterusnya bermacam-macam. Padahal asalnya hanya air yang satu. Itulah ayat kebesaran Allah. Inna fi dzalika laayatil qaumi yaqilun. Sesungguhnya ayat-ayat Allah itu hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang menggunakan akalnya, orang yang memahami karena menggunakan akalnya dalam hal memperhatikan ayat-ayat kebesaran Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah, ayat berikut Allah berfirman, wa in ta'jab, kalau kalian bisa punya keheranan, maka heranlah kepada orang yang berkata, Aidza kunna turaban inna la fi khalqin jadid. Apakah kalau aku sudah menjadi tanah, bisakah tercipta lagi menjadi makhluk yang baru? Pertanyaan ini bukan hanya pertanyaan, tapi sebagai bentuk atau wujud dari ketidakpercayaan manusia terhadap adanya kehidupan setelah kematian. Maka orang yang semacam itu Allah cap sebagai orang kafir.
Ulaika alladzina kafaru, mereka lah orang yang tidak percaya kepada Allah. Dan nanti di akhirat wa ulaika lahumul aghlal, dan di akhirat mereka akan dibelenggu untuk diseret, dimasukkan ke dalam neraka. Wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun, dan mereka akan kekal tinggal di dalam neraka. Nauzubillah. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari golongan orang yang semacam itu. Hadirin yang dimuliakan Allah, mereka orang yang tidak percaya, wa yasta'jilunaka bis-sayyi'ah, mereka menantang Allah, menantang Rasul. Kalau memang benar ajaran yang kau sampaikan kepada Rasul, mereka mengatakan, turunkan kepada kami azab. Kaum Nabi Hud, kaum Nabi Saleh, kaum Nabi Shu'aib, kaum Nabi Lut, dan selanjutnya mereka menantang itu kepada nabinya. Qoblal hasanat, sebelum meminta hal-hal yang baik untuk dirinya, malah meminta, menantang azab. Wa qad khalat min qablihim mathulat, padahal sebelum mereka sudah ada contoh bagaimana azab yang Allah timpakan kepada orang yang tidak percaya kepada ayat-ayat Allah, baik ayat qauliyah maupun ayat kauniyah. Kemudian Allah menegaskan, wa inna rabbaka ladzu maghfiratin linnas, Allah itu maha pengampun kepada manusia, ala zulmihim, atas segala kezaliman mereka, kesalahan mereka, dosa mereka. Allah maha pengampun dan maha penyayang. Sebesar apapun dosa manusia, kalau dia memohon ampun dan bertaubat, Allah akan mengampuni dan menerima taubatnya. Tetapi sebaliknya, kalau kesempatan ini tidak digunakan oleh manusia, oleh kita, kalau kita menyadari bahwa kita punya dosa, banyak dosa, ini harus digunakan. Karena Allah sendiri sudah menyatakan Ghafurur Rahim, ladzu maghfiratin linnas, mampu dan mau mengampuni seluruh manusia atas kezaliman mereka kalau mereka bertaubat dan memohon ampun. Tapi kalau tidak, kesempatan itu tidak dimanfaatkan oleh kita, oleh semua manusia, ketahuilah wa inna rabbaka lasyadidul iqab, bahwa hukuman Allah sangat keras. Allah sudah kasih tuntunan, Allah sudah kasih kesempatan untuk bertaubat dan mensucikan diri dari kesalahan dan dosanya. Namun karena ketidakpercayaan dan ketidakyakinannya, manusia tidak menggunakan kesempatan anugerah yang Allah berikan untuk beristighfar dan bertaubat ke jalannya yang benar. Maka itu Allah pun menyatakan janjinya, wa inna rabbaka lasyadidul iqab. Nauzubillah. Mudah-mudahan kita termasuk manusia yang mampu beristighfar, memohon ampun pada Allah, dan kita mampu bertaubat ke jalan yang benar, sehingga di akhir hayat kita mohon kepada Allah kita dalam keadaan husnul khatimah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.